pulang dulu ke Bandung nengok anak sama istri ya teman-teman, sobat subter semuanya. Bab 1966 sampai bab 1970. Sedikit yang saya tahu. Qian Xiong berada dalam kebingungan. Sebagai pemimpin sekte Tiangang, dia telah bertemu banyak orang dan bertemu banyak pahlawan. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Li Fugui, yang ceroboh dan ceroboh, tapi selalu bisa menggenggam hatinya dan membimbingnya. Chong setuju untuk bekerja sama dengan Li Fugui. Ketika mereka berdua memasuki aula belakang aula utama sekte Tiangang, langit tampak seperti mimpi. Baru saja tiba di apse, Chang Qiong menyapa Li Fugui untuk duduk dengan agak kesepian. Kemudian dia memerintahkan orang-orang untuk mulai membuat teh dan menuangkan air untuk Li Fugui. Li Fugui seperti biasa, dengan senyum santai di wajahnya. Setelah meletakkan teh di atas meja, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Mulai hari ini, bagaimana kalau aku berani memanggilmu saudara? Terlalu malas untuk tabu ini." Sebagai pemimpin sekte, dia telah memilih untuk bergaul dengan anak ini. Sekarang dia adalah saudaranya. Omong kosong apa yang bisa dia katakan? Saat langit mengangguk, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya tahu Anda adalah orang yang sangat murah hati. Saudara, dalam hal ini, kita akan minum teh dan mengobrol nanti. Konferensi sekte akan diadakan secara resmi besok. Sebelum itu, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu cedera dalam di dalam tubuh telah disembuhkan." Chang Qiong sedikit mengernyit dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Apakah kamu yakin dapat membantuku menyembuhkan?" Chang Qiong masih belum tahu banyak tentang kekuatan Li Fugui. Meskipun dia sudah mengetahuinya sebelumnya, Li Fugui adalah seorang dokter ajaib yang terkenal di dunia. Namun Chang Qiong sangat menyadari luka-lukanya, kecuali jika kekuatannya lebih besar dari dirinya, dan dia juga membutuhkan keterampilan medis yang hebat. Kombinasi keduanya mungkin dapat menyembuhkan luka dalam dirinya. Jika salah satu dari dua poin ini tidak tercapai, hal itu mungkin merugikan diri sendiri dan mengorbankan nyawanya. Namun, Li Fugui menghadapi pertanyaan Chang Qiong dengan senyum percaya diri di wajahnya. Saat dia berdiri, dia mengeluarkan jarum perak yang biasa dia bawa dari pelukannya. Sambil meletakkannya di atas meja, Li Fugui mengeluarkan obat penyembuh suci, cairan induk Black Spirit, dari saku celananya. Ketika Chang Qiong melihat dua benda ini, pupil matanya membesar. Jarum perak biasa ditemukan, tapi obat penyembuhan suci dari cairan induk Black Spirit adalah sesuatu yang bahkan dia, pemimpin sekte tersebut, jarang melihatnya sebelumnya. "Saudaraku, sebenarnya, luka di tubuhmu tidak terlalu serius. Terus terang, vitalitas telah mempengaruhi organ dalammu, menyebabkan sebagian besar vitalitasmu tidak dapat digunakan. Anda obati guncangan vitalitasnya terlebih dahulu. Organ dalam, lalu otot dan pembuluh darah di tubuh Anda akan disesuaikan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, saya tidak bisa menjamin Anda akan sembuh total, tapi saya jamin Anda tidak akan sembuh total. Rasakan ketidaknyamanan di tubuh Anda saat Anda memindahkan vitalitas Anda di masa depan." Li Fugui juga tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Mengambil jarum perak, dia berkata terus terang ke langit, "Jika kamu percaya dengan apa yang baru saja aku katakan, kamu bisa menutup matamu sekarang." Jika langit tidak mempercayainya, ia hanya bisa mempercayainya. Dia ragu-ragu, lalu dia menutup matanya. Jam berikutnya, Li Fugui berusaha sekuat tenaga dan mulai membantu Chang Qiong menerima pengobatan. Tunggu sampai perawatan selesai. Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Dia perlahan duduk di kursi di sebelahnya, dengan senyum tipis di bibirnya. Dia tersenyum pada Chang Qiong, yang cerah, dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?"
Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Benar-benar lega. Dia tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi berdiri dengan kegembiraan di wajahnya dan dengan cepat mulai mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Saat vitalitas beredar ke seluruh tubuh, rasa terima kasih tiba-tiba muncul di mata Chang Qiong, dan dia dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan Li Fugui dengan penuh semangat. Saudaraku, aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka. Hanya saja keahlianmu lebih baik dari milikku, dan kamu sebenarnya masih memilikinya. Kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Ya Tuhan, sekarang aku tahu mengapa Ibu Pertiwi ingin menyerah padamu. Aku tidak menyangka akan ada bakat sepertimu di seni bela diri kuno dunia. Menghadapi pujian Chang Qiong, Li Fugui tidak sombong atau terburu-buru, dan tersenyum lembut. Haha, terima kasih, saudara. Karena kesehatanmu lebih baik, mari kita bicara tentang konferensi sekte. Sebenarnya, saya punya ide lain. Menurut pemahaman awalnya tentang Li Fugui, alasan mengapa Li Fugui memintanya untuk bergabung dengannya kali ini kemungkinan besar adalah membiarkan dia bertindak sebagai garda depan. Bagaimanapun, konferensi sekte akan segera diadakan. Li Fugui tidak memimpin banyak murid sekte. Tapi begitu sekte Tiangang tunduk pada Li Fugui, efeknya akan sangat berbeda. Belum lagi, jumlah murid sekte saja akan bertambah ribuan. Ditambah dengan fakta bahwa sekte Tiangang mereka adalah tuan rumah konferensi sekte ini, Li Fugui dapat duduk dan bersantai selama konferensi. Mengenai apakah sekte Tiangang dapat terus bekerja sama dengan Li Fugui setelah konferensi sekte selesai, bukan mereka yang memiliki keputusan akhir, tetapi Li Fugui. Karena itu, bahkan jika Li Fugui menyembuhkan dirinya sendiri, dia pasti tidak akan dengan tulus membantunya menyembuhkan luka dalam. Namun setelah perawatan Li Fugui, Chang Qiong akhirnya melihat bahwa anak ini bukanlah tipe orang yang dia pikirkan sebelumnya. Pemuda ini, selama Anda memperlakukannya dengan 1 poin ketulusan, dia akan menghadiahi dirinya sendiri dengan 12 poin ketulusan. Jadi, langit secara alami menghilangkan semua kekhawatiran di pikiranku. Melihat Li Fugui, dia ingin mendiskusikan masalah spesifik konferensi sekte dengannya. Chang Qiong membuka percakapan dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Saudaraku, kamu sudah tahu tujuan pertemuan sekte kita. Terus terang, vitalitas dunia sekarang tipis, sumber daya ramuan menjadi semakin langka. Dan milikmu kebangkitan telah benar-benar mengganggu tatanan dunia seni bela diri kuno. Jadi hal utama tentang diadakannya konferensi sekte ini adalah mengambil sumber daya ramuan di tangan Anda. Itu adalah pembagian kembali sumber daya vitalitas. Bahwa kita telah bekerja sama, kita dapat memikirkan cara untuk mengambil sumber daya ramuan di tangan Anda. Tetapi pembagian kembali sumber daya vitalitas mungkin tidak bisa dihindari." Li Fugui bersandar. Menyesap tehnya, setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan serius kepada Chang Qiong, "Saudaraku, apakah menurutmu kamu masih bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah mengambil sumber daya ramuan di tanganku?" Tidak sulit membedakannya dari ekspresinya. Sangatlah sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Li Fugui tidak terus mempermalukan Chang Qiong. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya juga tahu bahwa dalam situasi ini, bahkan jika sekte Tiangang dan sekte Disa Anda tidak muncul kali ini, sekte lain, terutama 6 sekte besar, akan melompat keluar dan bersiap untuk itu. Ambillah apa yang kumiliki." Mengenai pembagian kembali sumber daya vitalitas, saya tidak keberatan. Bagaimanapun, saya sekarang adalah bagian dari dunia seni bela diri kuno. Yang saya pikirkan adalah bagaimana membuat dunia seni bela diri kuno makmur. Kata-kata Li Fugui sangat halus. Chang Qiong secara alami dapat mendengar maksud dari kata-kata Li Fugui.
Li Fugui tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil sumber daya obat mujarab. Tetapi Li Fugui tidak hanya tidak akan menghentikan pembagian ulang sumber daya vitalitas, tetapi dia juga akan menjadi peserta. Setelah mengetahui pemikiran Li Fugui, untuk memastikan bahwa dia telah menebak pikiran Li Fugui dengan benar, Chang Qiong bertanya dengan ragu-ragu, "Saudaraku, saya mengerti maksud Anda. Menurut apa yang Anda katakan, Anda akan terus mengontrol sumber daya ramuan, tetapi Anda harus membaginya kembali sumber daya vitalitas, menjadi pengambil keputusan." Li Fugui mengangguk. Dia berkata dengan wajah serius, "Ya, semua ramuan di tanganku dibuat olehku. Sejujurnya, aku tidak bisa rela menyerahkan begitu banyak ramuan kepada orang lain. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan. Bahkan jika saya ingin memecah belah lagi, saya harus menjadi pengambil keputusan dan mendiskusikannya dengan para pemimpin banyak sekte." Li Fugui tidak sebodoh dulu. Dia tahu betul bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dihentikan. Terutama pembagian kembali sumber daya vitalitas. Ini seperti kekayaan. Saat ini, ketika sumber daya vitalitas menjadi semakin langka, sebagian besar kekayaan berada di tangan sejumlah kecil orang. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa semakin rendah tingkat budidaya prajurit kuno, semakin sedikit sumber daya vitalitas yang mereka peroleh. Fenomena ini mungkin tidak berdampak banyak pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan menimbulkan penderitaan besar bagi para pejuang kuno dengan budidaya rendah. Begitu penderitaan mencapai tingkat tertentu, maka akan berubah menjadi kebencian. Ketika kebencian pecah, dunia seni bela diri kuno akan berada dalam kekacauan total. Pada saat itu, tidak hanya sekte yang akan menderita, tetapi masyarakat biasa juga akan sangat terpengaruh. Tetapi sumber daya obat mujarab berbeda. Begitu benda ini ada di tangannya, dia dapat menambah atau mengurangi produksi kapan saja untuk menyeimbangkan permintaan. Chang Qiong tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia bergumam dengan suara rendah, "Saudaraku, agak sulit untuk menjadi pengambil keputusan. Kamu sekarang adalah penguasa lembah-lembah Baihua. Kamu harus tahu bahwa semua peraturan di dunia seni bela diri kuno berasal dari 6 sekte besar. Mengenai distribusi sumber daya vitalitas, tentu saja 6 sekte besar yang memiliki keputusan akhir. Selain itu, kamu menyinggung sekte Beidou kali ini." Begitu Chang Qiong mengatakan ini, Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia datang dan berkata terus terang kepada Qian Qiong, "Saudaraku, mengapa ada 6 sekte dan bukan 7 atau 8 sekte? Lagi pula, kapan peraturan ini ditetapkan?" Chang Qiong tercengang. Awalnya, dia mengira Li Fugui hanya ingin menjadi pengambil keputusan. Tapi sekarang tampaknya, anak ini hadir sepenuhnya untuk mengubah struktur dunia seni bela diri kuno yang telah ada selama ribuan tahun. Terkejut, Chang Qiong mau tidak mau bertanya, "Saudaraku, jika kamu berpikir seperti ini, itu agak berisiko, bukan?" Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. "Apa yang berisiko tentang ini? Aku sebenarnya sudah memikirkannya. Belum bukankah kamu baru saja mengatakannya? Kali ini penyelenggaraan konferensi sekte terutama berkisar pada 2 hal. Hal pertama adalah merebut sumber daya ramuan di tanganku. Kemudian kita berdua akan melakukan perubahan pada hal pertama. 6 sekte utama telah ditingkatkan ke 7 sekte utama." Chang Qiong berdiri tiba-tiba, matanya melebar dan bertanya, "Apa yang Anda katakan? Terjadi pada 7 sekte besar? Bisakah?" Chang Qiong setengah membuka mulutnya, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. "Saudaraku, apa maksudmu? Apakah kamu ingin lembah Baihua aktif sejajar dengan 6 sekte besar?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Apalagi, tidakkah menurutmu kekuatan lembah Baihua saat ini tidak setara dengan 6 sekte besar?" Chang Qiong tidak tahu harus berkata apa.
jika kita hanya melihat banyaknya sumber daya vitalitas dan kekuatan pribadi Li Fugui, Lembah Baihua bisa sejajar dengan salah satu dari 6 sekte besar. Tapi inilah masalahnya, 6 sekte besar didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan sejak prajurit kuno muncul, para pemimpin dunia seni bela diri kuno semuanya adalah 6 sekte besar. Meski 6 sekte besar ini telah beberapa kali diganti, namun angka 6 tidak pernah terlampaui, tapi sekarang, Orang ini tiba-tiba ingin mengubah 6 sekte besar menjadi 7 sekte besar. Ini, saudaraku, saya menyarankan Anda untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Saya khawatir ketika Anda mengungkitnya, Anda akan dikritik oleh semua orang sekte. Oposisi yang kuat. Li Fugui cukup percaya diri untuk bergabung dengan 7 sekte besar. Lebih-lebih lagi, baginya, kali ini sukses atau gagal. Jika 6 sekte besar tidak setuju, dia dapat mengganggu pertemuan sekte ini terlebih dahulu. Setelah keadaan tenang, dia bisa mengalahkan 6 sekte besar satu persatu. sampai saat itu, dia juga memiliki hak tertinggi untuk berbicara di dunia seni bela diri kuno. Setelah masalah ini selesai dan kekuasaan dikembalikan ke sekte tersebut, dia dapat kembali ke desa dan menjalani hidup bahagia bersama gadis-gadis kesayangannya, tanpa harus khawatir orang yang dicintainya menjadi sasaran orang lain. Jika kamu setuju, tentu saja ini tidak bisa lebih baik lagi. Ngomong-ngomong, dia berdiskusi dengan 6 sekte besar tentang pembagian kembali sumber daya vitalitas. Setelah semuanya selesai, dia juga bisa kembali ke desa dan menjalani kehidupan pastoral yang dia rindukan. Jadi setelah mendengar bujukan Chang Qiong, Li Fugui berkata terus terang, "Saudaraku, jangan khawatir tentang masalah ini. Besok, kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Jika kamu benar-benar menemui masalah, aku akan mengurusnya. Tidak apa-apa, Tiangang Sekte tidak akan pernah terlibat." Chang Qiong melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak mendukungmu karena aku takut Sekte Tiangang kita akan terlibat? Tidak akan. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Tetapi saya pergi ke 6 sekte besar untuk mendiskusikan cara menghadapi Anda. Sejujurnya, saya menghentikan Anda karena saya tidak ingin Anda menyentuh inti permasalahan 6 sekte besar. Katakan saja jangan lakukan itu. Saya ingin mendengar bahwa metode 6 sekte besar 100 kali lebih kejam daripada yang Anda kira. Setelah Anda menyentuh intinya, itu tidak akan terjadi. Jadilah kamu sendiri yang akan dirugikan, tetapi semua orang di sekitarmu." Petik 2 tanda seru petik 2. Li Fugui menyampaikan nyanyian itu. Faktanya, terlihat bahwa Chang Qiong mengucapkan kata-kata ini sekarang sepenuhnya demi kebaikannya sendiri. Tapi sesuatu terjadi. Anda harus melakukannya meskipun Anda melakukannya, dan Anda harus melakukannya meskipun Anda tidak melakukannya. Pikirkan ini, Li Fugui mengucapkan kata demi kata, "Saudaraku, apakah menurutmu aku masih punya jalan keluar sekarang? Kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sebelum saya benar-benar berhubungan dengan sekte tersebut, saya selalu merasa bahwa sekte itu harus seperti keluarga, tidak ada yang istimewa. Tetapi setelah saya melakukan kontak nyata dengan sekte tersebut, saya menemukan bahwa kekuatan sekte dan kekuatan keluarga sepenuhnya hal yang berbeda. Dan saya sekarang telah terlempar ke tengah banjir ini. Jika saya tidak menemukan cara cepat untuk mendarat dengan selamat, orang-orang di sekitar saya tidak akan terluka. Mereka semua bisa mati." Li Fugui menghela nafas tak berdaya, setelah meminum semua teh yang ada di cangkir. Li Fugui kemudian tersenyum pahit dan berkata, "Tentu saja, apa yang baru saja saya katakan mungkin terdengar agak egois bagi Anda.
Kalau begitu saya akan mengatakannya dengan lebih tanpa pamrih. Saya pikir Anda sudah menyadari kekacauan dalam seni bela diri kuno. Dunia, melihat kekacauan ini akan sepenuhnya terpicu. Begitu bencana terjadi di dunia seni bela diri kuno. Apakah hanya praktisi seni bela diri kuno di dunia seni bela diri kuno yang akan terpengaruh? Sekte Tiangang, Anda harus sangat menyadari hubungan antara sekte dan dunia. Begitu terjadi kekacauan di dunia seni bela diri kuno, bencana akan menimpa orang-orang di dunia. Hanya orang biasa, karena Tuhan telah memberiku kemampuan yang melampaui orang biasa. Aku harus memikul tanggung jawabku, adalah tanggung jawab dan misiku untuk menyelamatkan rakyat jelata. Setelah mendengarkan kata-kata yang menyentuh hati ini, rasa hormat Chang Qiong terhadap Li Fugui muncul secara spontan. Melihat pemuda di depannya lagi, Qian Qiong tiba-tiba merasa bahwa anak laki-laki ini akan menjadi dewa masa depan. Saudaraku, karena kamu sudah mengatakan ini, apalagi yang bisa aku katakan? Jangan khawatir, kamu bisa memberitahuku apa yang harus aku lakukan besok dan aku akan mencari tahu. Li Fugui menuangkan kacang dari tabung bambu dan mengungkapkan rencananya. Langit selesai mendengarkan, meski saya masih merasa metode Li Fugui berbahaya. Namun pada akhirnya, dia masih mengangguk dan berkata terus terang, "Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan besok." Li Fugui berdiri, membungkuk dalam-dalam ke langit, dan mengucapkan terima kasih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Fugui mengeluarkan sejumlah yuan berkualitas tinggi darinya tubuhnya. Batu diserahkan ke langit. Ketika Chang Qiong melihat batu yuan, meskipun dia menyukainya di dalam hatinya, dia tidak menerimanya. "Saudaraku, cukup bagimu untuk memiliki hati ini. Kamu ambil batu yuan ini dulu, dan kamu akan menahannya tanganmu saat pertemuan sekte besok. Dengan batu yuan ini, kemungkinan sukses akan lebih besar. Di masa depan, jika kamu benar-benar mengenaliku sebagai saudaramu, berikan saja aku lebih banyak batu yuan." Li Fugui melihat kebaikan Chang Qiong. Dia menempatkan batu yuan di depan Chang Qiong. Dia berkata dengan serius, "Saudaraku, karena aku memberikannya kepadamu, simpan saja. Untuk menjelaskan hal-hal besok, haha, menurutku aku bisa melakukannya tanpa batu yuan, jadi aku tidak akan melakukannya. Sampai aku membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Hilang. Bukankah? Sama saja jika kamu mengeluarkannya dan memberikannya kepadaku. Terjadi, kita akan berkomunikasi tepat waktu. Akan ada pertemuan besok, pertemuan sekte. Kamu pasti sangat sibuk hari ini, jadi aku tidak akan mengganggumu." Chang Qiong melihat Li Fugui hendak pergi. Dia segera melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar yakin ingin melakukan ini?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Tentu saja, apakah aku akan berbohong kepadamu tentang hal semacam ini?" Setelah menjawab setuju, Chang Qiong mengangguk dan berkata, Oke, sekarang kamu sudah memastikannya. Setelah aku keluar nanti, aku akan segera berdiskusi dengan semua utusan bintang dan mulai mengatur ulang." Menyerahkan tangannya, kalau begitu tolong, dia meninggalkan aula sekte Tiangang. Segera Li Fugui membawa Jenny dan yang lainnya ke kediaman yang diatur oleh sekte Tiangang untuk mereka. Zhang Jingjing, Ning Jing dan Jenny berbeda dari Hua Duo. Meski mereka juga menaruh seluruh cintanya pada Li Fugui, namun mereka tidak mau menyalahkan keputusan Li Fugui. Lebih tepatnya, mereka sama sekali tidak memahami hal-hal ini. Namun, meskipun gadis-gadis ini tidak dapat membantu Li Fugui dalam memberikan saran, mereka menjaga Li Fugui dengan sangat baik dalam hal kehidupan. Terutama ketenangannya, sebagai teman bermain Li Fugui sejak kecil. Hubungan antara dia dan Li Fugui sudah melampaui cinta.
Saat kembali ke kediamannya dan melihat wajah lelah Li Fugui, Jingjing merasa patah hati. Sambil berdiri di belakang Li Fugui dan meremas bahu Li Fugui, dia berkata dengan prihatin, "Fugui, kapan hal ini akan berakhir sekarang?" Li Fugui mendengar kekhawatiran gadis itu dari nada bicara Jingjing. Dia berbalik, dengan lembut meraih telapak tangan putih Jingjing, tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Jingjing mengangguk dan berkata, "Apakah kamu tidak khawatir? Kupikir kamu baik-baik saja ketika berada di luar negeri. Tapi masuk baru-baru ini, dalam waktu kurang dari 10 hari, berat badanmu turun banyak. Jika ini terus berlanjut, aku sangat takut tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya." Li Fugui mencium punggung tangan Ningjing dan berkata dengan sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Dengan berlinang air mata, Jingjing menundukkan kepalanya, melepaskan tangannya dari tangan Li Fugui, meremas bahu Li Fugui lagi, dan merendahkan suaranya dan berkata, "Fugui, sebenarnya aku tahu itu, sungguh tidak mudah bagimu sekarang. Pikirkanlah sekarang, jika aku tahu kamu akan sangat lelah, kamu seharusnya tidak mengikuti game ke-6. Seharusnya kamu, pada awalnya tidak tumbuh begitu besar. Sama saja, jika kamu menanam sayuran dan jamur di desa, bukankah kamu bisa menghasilkan banyak uang dan menjalani kehidupan yang baik?" Li Fugui merasa geli, meski dia berada di bawah tekanan besar. Namun masih ada senyuman cerah di wajahnya. "Saudari Ning, bukankah menurutmu setiap hari sangat memuaskan sekarang? Kamu harus menjalani kehidupan yang menarik dan menarik. Tentu saja, saya juga tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya berpikir aku sedikit terlalu lelah. Tapi pikirkanlah, jika kita berada di desa, apakah kita akan memiliki pengetahuan yang kita miliki sekarang?" Dia tahu apa yang dikatakan Li Fugui masuk akal, dan Li Fugui melihat Zhang Jingjing membawa Jenny, Zeus dan yang lainnya keluar, mereka belum kembali. Jadi dia segera berdiri dan memeluk Ningjing. Ningjing tertegun sejenak, lalu bertanya pada Li Fugui dengan wajah malu-malu, "Fugui, apa yang kamu lakukan?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Tidakkah menurutmu aku sangat lelah setiap hari? Selanjutnya, aku akan melakukannya, buktikan bahwa aku tidak lelah. Betapa lelahnya." Dengan mengatakan itu, Li Fugui berjalan langsung ke tempat tidur dengan Ningjing di pelukannya. Jingjing dengan cepat mendorong bahu Li Fugui. "Tidak, ini siang bolong, apa kamu gila?" Kata-katanya belum selesai. Bibir tebal Li Fugui sudah menempel di kedua bibir merah Jingjing. Saat keempat bibir saling berhadapan, langit dan bumi terdiam. Tampaknya hanya ada dua yang tersisa di dunia saat ini. Tepat ketika Li Fugui bersiap untuk melakukan percakapan yang lebih mendalam dengan Jingjing. Tidak pernah mengharapkannya, teriakan cemas Zhang Jingjing tiba-tiba datang dari luar pintu. "Kapten, tidak. Sesuatu telah terjadi." Sebelum Li Fugui bangun dari tempat tidur, Zhang Jingjing tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka. Setelah melihat pemandangan di depanku, Zhang Jingjing terkejut pada awalnya. Kemudian dia berbalik dengan cepat dan berkata tanpa daya, "Ini siang hari bolong, kalian." Wajah cantik Ningjing memerah, dan dia dengan cepat berdiri dan mengenakan pakaiannya. Li Fugui berkata sambil meringis, "Kamu gila? Katakan padaku, apa yang terjadi?" Meskipun Zhang Jingjing mengeluh, dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Setelah sedikit tenang, Zhang Jingjing berbalik, pertama-tama menunjukkan seringai di wajah Ningjing, dan kemudian buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Fugui, aku hampir lupa, tolong segera ikut aku." Dia segera meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berjalan menuju pintu. Ningjing segera merapikan pakaiannya dan menyusul untuk bertanya, "Jingjing, apa yang terjadi?
Kamu menyeret Fugui keluar begitu saja. Setidaknya kamu harus memberitahu kami alasannya terlebih dahulu, kan? Zhang Jingjing berkata dengan wajah pahit. Jenny dikelilingi oleh orang-orang di luar. Li Fugui langsung mengernyit. Dia menatap Zhang Jingjing dengan mata terbelalak dan bertanya, "Apa katamu, mengapa Jenny dikelilingi oleh orang-orang?" Li Fugui mengetahui situasi mereka saat ini dengan sangat baik. Di Sekte Tiangang, puncak Sekte Tiangang sekarang diisi dengan murid dari semua sekte besar. Jenny, Zeus, dan Christopher semuanya orang asing. Belum jelas kekuatan sekte tersebut, mereka bahkan tidak tahu banyak tentang budaya Tiongkok. Baru saja Jenny bilang dia ingin keluar dan melihat-lihat. Dia juga secara khusus meminta Zhang Jingjing untuk menemaninya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tapi pada akhirnya, Zhang Jingjing mulai mengobrol sambil menarik Li Fugui keluar dari pintu. Ternyata, dalam setengah jam terakhir, Zhang Jingjing mengajak Jenny, Zeus, dan Christopher berkeliling. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Dan Jenny bahkan menyesali pemandangan indah di sini. Akibatnya, ketika mereka hendak kembali, mereka dihadang oleh beberapa murid sekte. Pihak lain pada awalnya relatif sopan kepada mereka. Namun ketika mereka menceritakan asal-usulnya, murid sekte ini mulai menggodanya dengan kata-kata kotor. Zhang Jingjing dan Jenny relatif tenang dan tidak berdebat satu sama lain. Mereka hanya berencana untuk meninggalkan tempat kejadian secepatnya. Tapi Christopher berbeda. Dia laki-laki. Setelah melihat darahnya, dia tersentuh oleh beberapa anak laki-laki berambut kuning. Itu tamparan ini menarik lebih banyak murid dari sekte tersebut. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Jingjing, Li Fugui mau tidak mau bertanya, dengan kekuatan Jenny saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berurusan dengan beberapa murid sekte, kan? Zhang Jingjing berkata tanpa daya, "Apakah kamu lupa? Beberapa hari yang lalu, dia juga memberitahu kami bahwa kami tidak akan membunuh murid kami manapun tanpa izinmu." Li Fugui tiba-tiba menyadari. Zhang Jingjing melanjutkan, setelah Jenny melihat situasi ini, dia tidak punya pilihan selain memimpin Zeus dan Christopher untuk menghindar. Tapi masalahnya adalah jumlah mereka terlalu banyak, totalnya 7. Aku benar-benar khawatir Jenny akan menderita. Ningjing mengepalkan tangannya. Dia mengutuk. Dengan marah, sekelompok bajingan. Saya pikir anak-anak sekte harus lebih berpendidikan daripada anak-anak keluarga bangsawan, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka juga sekelompok bajingan. Di dunia ini, di antara kelompok manapun, ada hal yang buruk. Li Fugui berjalan maju dengan cepat dan bertanya kepada Zhang Jingjing, "Apakah Anda tahu sekte mana yang merupakan pihak lain?" Zhang Jingjing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, pihak lain tidak memberitahu saya, tapi saya yakin, pihak lain jelas bukan murid sekte Tiangang." Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya lagi, tapi dengan cepat bergegas maju dengan kebencian di matanya. Sesaat, mereka bertiga sampai di tempat Jenny berada. Ini kebetulan merupakan tempat peristirahatan bagi semua sekte besar. Ada sekitar 300 orang berdiri di ruang terbuka seukuran lapangan sepak bola. Kerumunan di luar terus berteriak. Zeus dan Christopher yang dikelilingi di tengah terus berteriak, "Palsu! Palsu!" Zhang Jingjing memiliki butiran keringat di dahinya. Dia akan bergegas ke depan dan membiarkan kerumunan di sekitarnya bubar dengan cepat. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba mengaktifkan vitalitasnya, melompat terbang ke udara, melihat ke bawah, dan setelah melihat Jenny dan yang lainnya dikelilingi di tengah, Li Fugui mengumpulkan vitalitasnya di telapak tangannya. Ayunkan telapak tangan. Kemudian ia melihat bola vitalitas terbang menuju posisi 2 meter di depan mata Jenny. Saat ini,
Ketiga murid sekte yang berdiri di depan Jenny belum pulih, tetapi mereka langsung dipukuli menjadi bola kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Semua murid sekte di sekitar tercengang. Mereka melihat segala sesuatu di depan mereka dengan mulut terbuka. Dan Li Fugui, setelah membersihkan posisi untuk dirinya sendiri, dia segera mendarat. Setelah berdiri di depan Jenny, Zeus dan yang lainnya, Li Fugui pertama kali menatap Jenny dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja?" Ada air mata di mata Jenny. Jika Li Fugui tidak memerintahkan mereka untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, bagaimana dia bisa dikelilingi oleh murid sekte ini dengan kekuatan bertarungnya saat ini? Hal baik, tepat ketika dia tidak tahu apakah harus melanggar perintah Li Fugui dan membunuh murid sekte di depannya, atau mencoba melarikan diri dari sini, Li Fugui akhirnya muncul. Jenny tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut terlebih dahulu, lalu membuka tangannya dan langsung memeluk Li Fugui. Li Fugui menepuk punggung Jenny dengan lembut. Saat ini, Zeus berdiri dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada dari kita yang terluka." Li Fugui mengangguk ringan dan berkata, "Oke, ada baiknya kita tidak terluka." Melepaskan Jenny. Pada saat ini, Zhang Jingjing dan Ning Jing juga masuk dari kerumunan. Ketika Jenny, Zeus dan Christopher tiba, mereka semua memandang kerumunan di sekitar mereka dengan mata marah. Li Fugui melihat sekeliling ke arah murid sekte di sekitarnya, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada dua murid sekte yang paling dekat dengan Jenny. "Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan?" Kedua murid sekte yang dikejutkan oleh Li Fugui akhirnya sadar. Salah satunya menekan amarah di hatinya semaksimal mungkin. Dia bergegas ke posisi kurang dari 1 meter dari Li Fugui, melebarkan matanya dan bertanya, "Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu menjadi gila? Tahukah kamu siapa orang yang baru saja dipukuli sampai mati?" Fugui mendengus dingin. Matanya dengan ekspresi jijik di matanya. Dia mengambil langkah lebih dekat ke pria di depannya dan bertanya, "Saya ingin tahu benda apa yang saya bunuh." Pria itu mengepalkan tinjunya dan berkata Li Fugui kata demi kata, "Nak, sekarang dengarkan, orang yang baru saja kamu pukul sampai mati adalah murid tertua Penatua Tuking dari Sekte Sanxing kami." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan bertanya dengan penuh minat, "Jadi, kalian semua dari Sekte Sanxing?" Pria itu meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan penuh kemenangan, "Kamu pintar? Bagaimana menurutmu? Tahu betapa kuatnya. Saya memberitahu Anda hari ini bahwa Anda telah menyinggung Sekte Sanxing kami. Yang terbaik adalah berlutut di sini dan menunggu Tuking yang lebih tua datang dan menghukum Anda nanti." Li Fugui berkata sambil mencibir, "Oke, kalau begitu, pergi dan panggil kakakmu Tuking sekarang." Dia baru saja selesai berbicara. Pria lain berkata terus terang, "Murid kami telah pergi mencari Penatua Tuking. Jika Anda mampu, jangan melarikan diri hari ini." Karena dia baru saja mengambil tindakan untuk membunuh 3 murid Sekte Sanxing, dia secara alami siap untuk menghadapi Sekte Sanxing. Tapi saat ini, Jingjing melangkah maju dan dengan lembut menarik kerah Li Fugui, merendahkan suaranya dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, sejauh yang saya tahu, Sekte Sanxing tampaknya adalah salah satu dari 6 sekte besar, dan konferensi sekte akan diadakan secara resmi, diadakan besok. Jika kita memiliki dendam dengan Sekte Sanxing sekarang, saya khawatir tindakan kita besok akan menimbulkan masalah yang tidak perlu." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah, bukan salahku." Saat ini, Jenny mengeluh pada dirinya sendiri di belakang Li Fugui. "Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak keluar untuk melihat pemandangan." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, sebenarnya,
Saya hanya berencana meluangkan waktu untuk pergi ke sana pada malam hari. Ini saat yang tepat untuk bertemu dengan 6 sekte besar lainnya. Di sini saya akan memahami sekte Sanxing terlebih dahulu. Faktanya, Li Fugui hanya berencana untuk memberikan pukulan pada pihak lain. 6 sekte besar, sekte Beidou, sekarang tidak dapat berdiri. Di antara 5 sekte yang tersisa, Li Fugui tidak pernah berhubungan dengan mereka. Jika kekuatan 5 sekte besar yang tersisa sebanding dengan sekte Beidou, maka dia tidak akan khawatir pada konferensi sekte besok. Jika melalui pertarungan hari ini, ditemukan bahwa di antara 5 sekte besar terdapat seorang master yang merupakan salah satu yang terbaik, atau tepatnya, kekuatannya masih di atas miliknya, maka dia harus melakukan penyesuaian tepat waktu sebelum konferensi sekte tersebut selesai dipegang. Hanya dengan cara inilah segalanya bisa terjamin. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua memarahi, "Kamu anak pemberani, kamu berani mengeksekusi murid-muridku dari sekte Sanxing di depan umum." Li Fugui mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dan melihat seorang lelaki tua berjanggut putih berusia 80-an terbang di udara. Lelaki tua itu mengenakan jubah Tao berwarna biru, rambutnya acak-acakan, dan dia memegang segenggam ruyi emas yang bersinar di tangannya. Tampilan ini, sepertinya ada 2 kuas. Beberapa murid sekte Sanxing yang berdiri di depan Li Fugui memandang orang tua itu. Mereka semua berlutut di tanah. Dia berteriak dengan keras. Murid menyambut Penatua Tuking. Tuking mendarat dengan ringan, dan segera setelah dia berdiri di hadapan Li Fugui, dia mengulurkan emasnya ruyi, menunjuk ke hidung Li Fugui dan bertanya dengan marah, "Katakan padaku, mengapa kamu ingin melakukannya? Bunuh aku, seorang murid dari sekte Sanxing." Li Fugui memiliki senyum santai di wajahnya. Dia pertama kali membungkuk pada Tuking. Lalu tiba-tiba sebuah kalimat keluar. "Ya Tuhan, salah satu muridmu menganiaya kecantikan pirang asing di siang hari bolong dengan niat melakukan hal jahat. Saya akan membantu Anda menyingkirkan sampah ini, yang dapat dianggap sebagai penghentian tepat waktu, kerugian dan selamatkan 3 nyawamu. Reputasi sekte. Kamu datang ke sini sekarang dan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padaku. Tampaknya kamu masih berencana menimbulkan masalah bagiku." Penatua Tuking sudah bertemu dengannya sekte Beidou. Tentu saja kita tahu betapa cerewetnya Li Fugui. Bahkan Penatua Yao Guang akan dimarahi sampai mati oleh Li Fugui dengan lidahnya yang tajam. Jika dia bertengkar dengan Li Fugui sekarang, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Pikirkan ini, Tuking tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Li Fugui. Dia hanya mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan bersiap untuk menyerang Li Fugui. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata demi kata, "Nak, jangan merusak reputasi Sanxing kita sekte di depanku. Hari ini kamu membunuh 3 murid sekte Sanxing kami, dan aku juga akan membunuh 3 orangmu." Begitu dia selesai berbicara, Tuking belum punya waktu untuk melancarkan serangan secara resmi. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan dan dengan lembut meraih tangan Jin Ruyi di tangan Tuking. Dia juga mengedarkan vitalitasnya dan mengendalikan arah Jin Ruyi. "Ya Tuhan, aku tidak menyangka amarahmu akan setua usiamu. Kupikir kamu semakin tua. Bahkan jika kamu tidak masuk akal, setidaknya kamu harus lebih berhati-hati dalam menangani berbagai hal. Sekarang sepertinya aku sudah berpikir terlalu banyak. Karena kamu bisa memanjakan anak buahmu dalam bermain hooligan, aku juga akan memanjakan anak buahku untuk bersenang-senang denganmu hari ini." Dengan mengatakan itu, Li Fugui tiba-tiba menjauh. Energi dari pohon induk Black Spirit di tubuhnya. Vitalitasnya dikeluarkan, dan vitalitas yang kuat mengeluarkan suara mendengung.
Ruyi emas di tangan Tu King mulai berubah bentuk secara bertahap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hingga Jin Ruyi berubah menjadi Jin Mahua. Li Fugui hanya menggunakan jarinya untuk meraih Jin Ruyi dari tangan Penatua Tu King, lalu berbalik dan berkata kepada Jenny dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, "Jenny, bagaimana murid-murid Sanxing itu bermain denganmu tadi? Sekarang mainkan saja triknya pada Penatua Tu King." Jenny, Zhang Jingjing, Ning Jing dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini. Tu King terkejut, matanya melebar, dan dia tidak bisa berkata-kata. Setelah banyak murid Sekte Sanxing melihat pemandangan di depan mereka, mereka bingung dan berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang bergegaslah untuk membantu orang yang lebih tua keluar dari masalah. Tapi jika kamu terus berdiri di sini, ketika dia kembali, dia pasti akan dikritik oleh para tetua. Adapun Li Fugui, tapi dia sama seperti awalnya, dengan senyuman santai di wajahnya. Melihat Jenny menatapnya dengan mulut setengah terbuka dan tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jenny, ada apa? Apakah mereka hanya mempermainkanmu? Apakah kamu lupa?" Jenny mengangguk dan berkata dengan malu-malu, "Aku masih ingat." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu masih melakukan ini di depan umum? Apakah ini sedikit memalukan?" "Haha, tidak masalah. Kamu sudah hidup hampir 1000 tahun, menurutku hal seperti ini tidak ada artinya bagimu, kan?" Jenny menatap Li Fugui dengan tajam. "Saya pikir saya telah hidup selama hampir 1000 tahun. Tapi wajahku tidak terlalu tebal. Tapi kemudian saya memikirkannya. Sekarang Li Fugui memintanya melakukan ini. Pasti ada alasan baginya untuk melakukannya. Tidak peduli. Jika Anda malu, jadilah malu. Ini adalah Tiongkok. Hanya sedikit orang yang mengenal diri mereka sendiri. Oke, kalau begitu saya akan mengambil tindakan." Setelah Jenny setuju, dia perlahan berjalan menuju Penatua Tu King. Bersambung.